Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang kita lanjutkan ya perkuliahan kita pada hari ini. Silahkan menonton video ini. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang uji T ini nanti akan juga mirip dengan uji Z gitu ya. Namun ini kita bisa akan mendapatkan hasil apakah percobaan kita sungguh berbeda dengan populasinya. Perbedaan dengan uji T pada uji Z ya, kita nanti kalau uji Z itu min dan standar deviasi populasi diketahui. Tetapi pada uji T ini kita hanya memperoleh informasi tentang min atau rata-rata populasi saja. Kita tidak memperoleh informasi tentang standar deviasi populasi. Ya, jadi ketika pada permasalahan itu kita tidak memperoleh standar deviasi populasi, maka kita harus menggunakan uji T. Sudah clear ya. Kemudian asumsinya adalah sampelnya random dan distribusinya normal. Untuk uji kenormalan nanti akan dibahas pada bagian yang lain. Misalkan ada kasus ini ya. Nilai rata-rata bahasa Indonesia populasi diduga itu 8,6. Guru mengadakan penelitian pada 30 sampel dan diperoleh rata-rata 8,1 dan standar deviasi 1,31. Apakah sampel ini sungguh mengalami kemunduran atau tidak dibandingkan populasi pada signifikansi 0,05. Jadi di sini dugaannya adalah 8,6, itu rata-rata populasi. Kita tidak memperoleh informasi di sini, tidak memperoleh informasi apakah atau berapa yang diketahui di sini. Ini standar deviasi untuk sampel ya. Ingat, ini standar deviasi sampel, ini rata-rata sampel 8,1. Jadi kita menggunakan uji T. Nah, uji rata-rata dengan standar deviasi populasi tidak diketahui, yang kita pokokkan ini penduga min populasi mu itu adalah X bar, nanti pakai X bar. Ujinya ada dua, satu sisi dan dua sisi. Tabel yang kita gunakan adalah tabel T, karena termasuk uji T. Kemudian pengujian ini dapat digunakan untuk sampel satu populasi atau sampel dua populasi independen atau sampel dua populasi dependen. Oke. Nah, langkah pengujian ini sama dengan uji Z gitu ya. Jadi kita menentukan hipotesisnya dulu, satu sisi atau dua sisi, kemudian taraf signifikansi, kemudian daerah kritis sesuai dengan hipotesisnya, kemudian statistik hitung, dan menyimpulkan, yaitu mengkonfirmasi nilai statistik hitung terhadap daerah kritis, kemudian dikembalikan kesimpulannya ke hipotesisnya. Ini statistik hitung teman-teman yang akan kita pakai, rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Jadi pembaginya adalah S per akar N. Ini dibagi dulu, diselesaikan dulu baru untuk membagi X min mu. Ya. Dimana X bar itu min sampel, mu itu min populasi, jadi min yang didugakan tadi. Kemudian S itu standar deviasi sampel, dan N itu banyaknya sampel. Jika S-nya belum diketahui dan hanya diketahui data mentah begitu, maka kita akan menggunakan data ini. Rumusan standar deviasi yang bagian ini ya. Oke, kita lanjut. Ada dua
sisi, tes dua sisi. Ini ya, tes dua sisi itu H0 itu akan ditolak jika T hitung itu kurang dari min T setengah alfa atau T lebih dari T setengah alfa. Jadi ilustrasinya begini. Ya, ini daerah penolakan H0-nya ada di sini. Daerah penolakan H0-nya akan ada di sini ya. Ini kanan dan kiri. Ini T setengah alfa, ini min T setengah alfa. Ini simetris juga gitu ya. Seperti Z. Jadi di kanan itu H0 ditolak, di kiri juga H0 ditolak. Sedangkan uji satu sisi itu ada dua, kanan dan kiri, gitu ya, kanan dan kiri. H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T alfa. Kalau dua sisi tadi alfa per 2. Kenapa? Karena alfa itu dibagi satu sisi kiri dan satu sisi kanan. Sehingga totalnya adalah alfa. Nah, untuk yang satu sisi, ini sisi kiri, maka ini ya. Ingat sisi kiri nanti yang mana sisi kiri ini ya. Mu kurang dari mu 0. Ini H1-nya ya. H1-nya. Oke. Jadi daerah penerimaan H0 di sini, penolakan H0 di kiri ini, sehingga kalau T hitungnya kurang dari min T alfa, maka H0 ditolak. Ya. Begitupun untuk yang sisi kanan. Sisi kanan ini H0 akan ditolak jika T hitung lebih dari T alfa. Kalau di sini H0 ditolak. Ya. Jika menggunakan SPSS, H0 ditolak ketika nilai signifikansi itu kurang dari alfa. Jadi nanti di SPSS ada nilai signifikansi, kemudian kita bandingkan dengan alfa saja. Oke ya, itu uji satu sisi dan dua sisi. Nah, sekarang bagaimana membaca T-tabel? Ada dua hal yang perlu dilihat pada nilai T-tabel, yaitu alfa dan derajat bebas. Sekarang kita perhatikan bagian yang atas ini aja ya nanti ya, atas. Contoh 1, N sama dengan 7, alfanya 5%, maka T-tabel untuk alfa per 2, derajat bebas, itu sama dengan alfa 5% dibagi 2 menjadi 2,5% ya, 0,025. Derajat bebasnya N-1, ini berarti 6. Nah, kita cari derajat bebas itu yang ini, yang ke bawah ini, 6. Kemudian kita ambil ke kanan, kita ketemukan dengan yang di atas ini adalah 0,025. Ketemulah di sini. Ya. 2,44691. Nah, kalau negatifnya ya tinggal negatif. Contoh kedua, N-nya 8, alfanya 5%. Maka T alfa, DF, T 5%, 7, ya, 8 kurangi 1 itu 7, maka ini 5%-nya di sini atas. Kita lihat yang 5%. Jadi teman-teman nanti lihat yang bagian atas saja ya. Kemudian ke bawah sampai ke baris ke-7. Nilainya adalah 1,89458. Ini nilainya. Dan negatifnya ini. Oke, itu ya. Ini cara untuk membaca tabel T. Kemudian ini teman-teman saya buatkan ringkasan uji kesamaan min 1 populasi untuk yang dua sisi, satu sisi kiri, satu sisi kanan. Derajat bebasnya sama, signifikansi alfa sama, daerah penolakan H0-nya yang berbeda gitu ya. H0 ditolak jika ini. Jadi kalau tidak sama itu
kurang dari atau lebih dari gitu ya. Kurang dari alfa per 2, ini juga alfa per 2. Kenapa? Karena alfa di sini bagi 2. Kalau sisi kiri berarti satu sisi saja, itu dilihat kiri itu kurang dari, kemudian ini juga kurang dari. Lihat H1 ya. Sisi kanan H1-nya lebih dari, ininya juga lebih dari. Oke, itu untuk melihat apa? Mengamati atau supaya teman-teman ingat daerah kritisnya. Kemudian statistik hitung itu sama semuanya. X bar min mu per S per N. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh tadi. Gitu ya. Kita selesaikan bagaimana. Dari contoh tadi, ada kata apakah sampel sungguh mengalami kemunduran atau tidak dibandingkan populasi. Ini merujuk pada uji satu sisi dengan H1 mu kurang dari mu 0. Jadi kemunduran itu kan kurang ya, kurang dari. Maka kita sebagai peneliti, jadi ini ada dugaan 8,6 itu ya. Paling enggak 8,6. Kemudian guru enggak percaya ini ya, masa 8,6. Jangan-jangan sudah enggak segitu gitu. Maka dia ambil sampel 30, diperoleh rata-rata 8,1, standar deviasi 1,31. Nah, dengan melihat data, dengan melihat kok seperti ini ya, maka peneliti menduga bahwa akan mengalami kemunduran, yaitu mu yang sekarang itu kurang dari mu populasinya. Jadi menurun gitu ya, menurun. Mundur itu menurun. Itu untuk menentukan hipotesis. Maka kita akan gunakan uji satu sisi. Namun kita akan belajar dulu untuk uji dua sisinya, gitu ya. Pada contoh itu N-nya 30, alfanya 5%, mu 0-nya 8,6, X bar-nya 8,1 dan X-nya 1,31. Kita akan coba untuk uji dua sisi. Ini H0-nya mu sama dengan 8,6, H1-nya mu tidak sama dengan 8,6. Karena N-nya 30 maka derajat bebasnya 29 gitu ya. Uji dua sisi maka T tabelnya nanti diambil yang alfa per 2 gitu ya. Sehingga nanti bisa teman-teman lihat di tabel T. Ini T-nya diperoleh 2,04523. Ya. Daerah kritisnya uji dua sisi, lihat tadi rangkuman tadi. H0 akan ditolak jika T hitung kurang dari negatif 2,04523 atau lebih dari 2,04523. Jadi kalau nanti antara min 2,045 dan 2,045 maka H0-nya diterima. Tapi kalau kurang dari negatif ini dan lebih dari 2,045 ini, maka dia akan ditolak. Nah, kita cek. Kita hitung T-nya. T-nya dengan rumus itu masukkan X bar-nya, masukkan mu-nya, masukkan S-nya, masukkan N-nya. Kemudian S per akar N ini dicari dulu, maka kita peroleh negatif 2,0905. Coba nanti dicek lagi ya hasilnya apakah betul sekian. Negatif 2,0905. Nah, negatif 2,0905 ini ternyata kurang dari negatif 2,04523. Ya. Ini lebih kecil. Ya, meskipun angkanya kalau nggak pakai min ini lebih gede ya. Tetapi kalau negatif berarti ini akan lebih kecil. Jadi, ya. Maka H0 ditolak sesuai dengan ini tadi. H0 ditolak jika kurang kan? Maka H0 ditolak. Jadi rata-rata tes bahasa Indonesia tidak sama dengan 8,6. Kalau saya nggak puas. Kenapa? Kok informasinya hanya tidak sama dengan itu lebih dari atau kurang dari ya? Nah, sekarang kita lanjut dengan uji satu sisinya. Uji satu sisi
Ini akan menyimpulkan hasilnya apakah lebih baik atau tidak, ya. Sesuai dengan tadi, ini rujukan kata tadi, apakah sampel mengalami kemunduran, maka kita akan gunakan H1-nya mu kurang dari mu 0. Ya. H1-nya mu kurang dari 8,6 dengan H0-nya mu lebih besar sama dengan 8,6. Jadi artinya apa? Kalau H0 ini nilai rata-rata tes bahasa Indonesia sekarang itu tidak mengalami kemunduran dari populasinya. Kalau yang H1, nilai rata-rata tes bahasa Indonesia itu mengalami kemunduran. Kenapa mengalami kemunduran? Karena hasilnya kurang dari 8,6. Ya. Alfanya masih sama, N-nya masih sama, derajat bebas masih sama, 29. Karena ini uji satu sisi, maka T tabelnya adalah T alfa, bukan lagi alfa per 2, tapi alfa ini, N-1, berarti dilihat nanti probabilitasnya, bagian atas itu 0,05, dan baris ke 29. Diperoleh nilai 1,69913. 1,69913. Sehingga daerah kritisnya bagaimana? H0 akan ditolak jika T hitung kurang dari negatif 1,69913. Lihat pada rangkumannya tadi bagaimana rumusan hipotesis dan rumusan daerah kritis. Statistik ujinya masih sama, karena rumusnya sama, X barnya sama, mu-nya sama, S-nya sama, N-nya sama, maka T hitungnya sama ya. Negatif 2,0905, tidak berubah. Nah, sekarang kita simpulkan. Negatif 2,0905 ini jelas lebih kecil, sangat lebih kecil dari negatif 1,69913. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti apa? Rata-ratanya kurang dari 8,6. Kalau rata-ratanya kurang dari 8,6 artinya apa? Berarti kualitas yang sekarang, rata-rata yang sekarang itu mengalami kemunduran dari rata-rata populasinya. Itu teman-teman. Semoga video ini bisa membantu. Dan silahkan coba latihan ini dengan cara yang tadi gitu ya. Ini datanya masih mentah, berarti teman-teman harus mencari X bar dan S-nya terlebih dahulu. Oke, sekian. Dan kita nanti akan lanjut ke diskusi di grup kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Mari kita lanjutkan dengan diskusi di grup kita. Dan jangan lupa subscribe dan like video kita ini.